Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025. Rencana aksi perubahan, pengenalan budaya literasi bahasa Indonesia dalam meningkatkan minat dan bakat hasil karya peserta didik pada unit kerja SMP Negeri 1 Pasaleman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Wiyanti, NIP 199562024212021. Jabatan Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia. Instansi SMP Negeri 1 Pasaleman. Bab 1. Pendahuluan. Terdapat latar belakang. Guru mempunyai peranan dalam pendidikan karakter pada diri dan peserta didik sebagai salah satu PPPK atau ASN dengan mengimplementasikan pada peserta didik. Tujuan pendidikan karakter bukan hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga menumbuhkan moral yang baik. Pada masa era digital sekarang, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan media elektronik atau cetak. Jadi, kemampuan literasi bukan sekedar mampu membaca dan menulis tulisan saja, namun memiliki makna yang lebih jauh, yaitu kapasitas seseorang untuk terkoneksi secara efektif. Rendahnya minat membaca tentunya sangat berdampak pada rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Kegiatan literasi berkonsentrasi pada kemampuan menerima berbagai bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dan tujuan: 1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN atau PPPK berakhlak. 3. Peserta mampu memahami program orientasi sekaligus mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Waktu dan tempat: tanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2009. Tempat di SMP Negeri 1 Pasaleman. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon: 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon tata kelola yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK OPD Kabupaten Cirebon dan Manajemen PPPK. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen PPPK terdiri dari: 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Bab 3. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Rensra OPD atau Unit Kerja SMP Negeri 1 Pasaleman. Visi misi SMP Negeri 1 Pasaleman. Visi SMP Negeri 1 Pasaleman menyelenggarakan pendidikan untuk menuju hidup yang lebih cerah, cerdas, emansipatif, responsibel, agamis, dan hijau. Misi SMP Negeri 1 Pasaleman:
1. Melaksanakan pembelajaran untuk penguasaan dasar-dasar pengetahuan dan teknologi sebagai dasar perilaku peserta didik dalam menyongsong masa depan. 2. Menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dalam memelihara lingkungan sosial masyarakatnya melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. 3. Menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap Tuhan, diri sendiri, negara, dan masyarakat melalui pemberian reward dan punishment yang mendidik. 4. Menanamkan keyakinan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran untuk meletakkan keyakinan ini sebagai motivasi yang mendasari segala tindakan melalui pembelajaran agama baik intra maupun ekstrakurikuler. 5. Meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat dan lingkungan hidup yang harus senantiasa dilestarikan dan dipelihara melalui kegiatan sosial. 6. Mengembangkan sikap apresiatif terhadap teknologi serta penguasaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. 7. Tertanamnya sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, asumsi, dan paradigma yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. 8. Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan. Tujuan 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. 2. Mendorong peserta didik untuk mampu mengkreasikan ide yang tertuangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal. 3. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. 4. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang peserta didik dalam mengkreasikan ide atau gagasan yang berakar pada nilai budaya lokal. 5. Menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa kegotong royongan. Selanjutnya, STOK OPD atau unit kerja. Berikut ini terdapat struktur organisasi SMP Negeri 1 Pasaleman dengan jumlah 48 pegawai yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang humas, bidang kurikulum, bidang sapras, bidang kesiswaan, staf TU, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, dan tenaga pendidik serta guru BK. Manajemen tupoksi PPPK. Tugas dan tanggung jawab PPPK tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Menurut bab 3 pasal 6, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut. Tugas guru menurut Permenpam dan RB Nomor 16 Tahun 2009. 1. Merencanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai agama dan etika dan memelihara memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Bab 4. Rencana Hasil Kerja PPPK. Berikut ini adalah rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan berdasarkan isu yang berkembang di lingkungan sekolah. Terdapat 5 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, membimbing peserta didik dengan mengadakan sarana klinik baca. Yang kedua, mengadakan pembiasaan literasi membaca karya fiksi secara mandiri. Yang ketiga, menulis hasil ragam karya dari setiap peserta didik. Yang keempat, peserta didik saling berinteraksi berbicara dari hasil karya teks ulasan yang telah dibaca. Dan yang kelima, evaluasi. Simulasi aksi perubahan. Dari 5 rencana aksi perubahan, hanya ada 3 program yang akan saya simulasikan. Yang pertama, pohon literasi. Program ini bertujuan untuk mengkampanyekan dengan dikaitkan budaya literasi membaca buku.
Untuk pembuatan bahan dan alat terdiri dari kardus bekas, gunting, dan kertas origami. Selanjutnya, peserta didik menuliskan identitas buku yang telah dibaca, kemudian menempelkan pada pohon literasi yang ada di kelas. Yang kedua, mading kelas. Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide dan mengasah kemampuan peserta didik dalam menuliskan hasil ragam karya. Dengan adanya program ini, peserta didik dapat mengaplikasikannya di mading kelas. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Ada beberapa kasus pada peserta didik jika presentasi mengalami kendala dalam menyampaikan materi. Dengan adanya program ini, peserta didik mampu berbicara dalam menceritakan hasil sebuah buku karya fiksi. Dengan demikian, peserta didik dapat percaya diri dan menghargai pendapat teman. Salam literasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.